pejabat barat mencoba membujuk Rusia agar mengizinkan Ukraina mengirimkan gandum ke dunia dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 di Bali. Indonesia pasalnya perang 4 bulan antara Rusia dan Ukraina mengancam akan membawa kelaparan ke negara-negara yang jauh dari medan perang. Fokus utama barat adalah mengeluarkan biji-bijian Ukraina dari pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam yang diblokade. Ukraina adalah pengekspor utama dan badan-badan bantuan telah memperingatkan bahwa negara-negara di Afrika, Timur Tengah dan di tempat lain menghadapi kekurangan pangan yang menghancurkan jika pasukan itu tak kunjung keluar. Amerika Serikat minta G20 tekan Rusia soal ekspor gandum Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menyampaikan isu ketahanan, pangan, dan energi akan menonjol pada Foreign Ministers Meeting atau FMM G20 Bali, Kamis dan Jumat 7-8 Juli 2022. Pihaknya berharap forum itu bisa mendesak Rusia mendukung upaya PBB untuk membuka kembali jalur laut yang diblokir dalam invasi ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan hadir dalam FMM G20 itu. Mengenai topik energi, asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan ekonomi dan bisnis Ramin Toloy menyebut Blinken akan mengangkat isu keamanan energi dalam sesi utama dan pertemuan bilateral. Negara-negara G20 harus meminta pertanggungjawaban Rusia dan bersikeras mendukung upaya PBB untuk membuka kembali jalur laut untuk pengiriman gandum. Kata Toloy dalam jumpa pers Departemen Luar Negeri AS Selasa 5 Juli 2022, seperti dikutip. Entah itu terjadi di tingkat G20 atau di tingkat masing-masing negara G20, itu poin penting yang akan disampaikan Menlu Blinken, katanya. Diplomat utama AS untuk Asia Timur Daniel Kritenbrink pada Jumat pers yang sama menyampaikan salah satu agenda bilateral Blinken di sela-sela acara G20 Bali adalah bertemu Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Sedangkan Price mengatakan pihaknya tidak memperkirakan akan ada pertemuan antara Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Ini akan menjadi kesempatan lain untuk menyampaikan harapan kami pada Cina dalam konteks Ukraina, katanya. Konflik Rusia-Ukraina dinilai sangat berdampak pada meningkatnya ancaman krisis pangan dan energi global sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari 2022. Negara-negara Afrika disebut paling terpengaruh oleh krisis yang berkembang. Harga gandum, minyak goreng, bahan bakar, dan pupuk setelah Ukraina diserang makin melonjak. Rusia dan Ukraina menyumbang hampir sepertiga dari pasokan gandum global. Rusia juga merupakan pengekspor pupuk global utama. Dan Ukraina adalah pengekspor utama minyak jagung dan bunga matahari. Moskow menolak tuduhan yang menyebut pihaknya sengaja memblokir ekspor gandum dari Ukraina. Moskow sebaliknya menuding kenaikan harga pangan dan bahan bakar global disebabkan sanksi barat yang dikenakan pada Rusia. Perang di Ukraina juga telah menyebabkan dinamika di forum G20. Negara-negara barat mengusulkan pada Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini agar tidak mengundang Presiden Vladimir Putin ke KTT Bali. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, boikot terhadap Rusia pun terjadi di tingkat kementerian. Saat pertemuan Menteri Keuangan di Washington DC pada April lalu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan teman-temannya dari negara G7 seperti Kanada dan Inggris walk out saat perwakilan Rusia berbicara. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyev telah mengkonfirmasi Lavrov akan menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Bali. Ia menyatakan Rusia tidak mau ambil pusing dengan ancaman boikot negara barat dalam forum tersebut. Itu terserah perwakilan masing-masing negara. Jika itu terjadi, maka kami menganggapnya sebagai upaya untuk menggagalkan pembicaraan yang substantif, kata Dubes Rusia kepada Tempo belum lama ini. Video wilayah selatan Ukraina yang dikuasai Rusia akan ekspor gandum tapi bentuk perjanjian baru. Ekspor sudah mulai kembali dilakukan Ukraina setelah serangan yang dilakukan Rusia. Kali ini wilayah Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia telah sepakat melakukan ekspor biji-bijian ke luar negeri, terutama Timur Tengah. Pihak berwenang mengatakan akan menjual biji-bijian yang merupakan bagian dari perjanjian perdagangan baru, dilansir oleh Tribun News.com via Independent. Kesepakatan tersebut termasuk penjualan ke Irak, Iran, dan Arab Saudi. Perang di Ukraina mengganggu ekspor biji-bijian negara itu melalui Laut Hitam secara signifikan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran krisis pangan di seluruh dunia. Sebelum terjadi invasi, gandum merupakan industri utama Ukraina dengan ekspor mencapai 10,14 miliar pound pada tahun 2022. Pada tahun 2021, Ukraina mengalami kesulitan untuk mengekspor biji-bijian mereka sejak invasi. Rusia memblokir pelabuhan dan sistem kereta api hingga tak mampu mengatasi volume ekspor. Sementara itu, Kepala Administrasi yang dikirim Rusia di wilayah Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, mengatakan ada kontrak memasok 150.000 ton biji-bijian ke Iran. Dilaporkan pada bulan Juni, Republik Rakyat Luhansk yang memerdekakan diri akan mulai mengirim biji-bijian ke Rusia dengan kereta api. Menteri Pertahanan Republik Rakyat Luhansk, Yuri Prenko, mengatakan kepada TASS bahwa pengiriman pertama itu adalah momen bersejarah. Prenko menambahkan gerobak gandum pertama akan dikirim ke Rusia, 50 gerbong, lebih dari 3.000 ton. Unjuk rasa yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada Senin lalu. Mereka membadati jalan-jalan Brussel, jantung Uni Eropa, membuat kota itu macet.
Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup di Belgia, banyak yang mengutuk aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam konflik Ukraina. Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000, ungkap laporan Reuters. Selain membatasi jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Brussels karena Serikat Pekerja yang mewakili personel keamanan melakukan pemogokan. Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Belgia pada Juni, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak. Namun, banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dan langkah-langkah terburu-buru aliansi NATO untuk mempersenjatai Ukraina. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji bukan untuk senjata, dan meneriakkan stop NATO. Meski protes tersebut terhadap kenaikan biaya terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini, ribuan anggota Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di London pada Sabtu hanya sedikit yang mengkaitkan kenaikan harga dengan tindakan NATO dan anggotanya. Hanya 3 bulan yang lalu, beberapa pengunjuk rasa di Brussel mengibarkan bendera Ukraina dan menuntut agar UE memutuskan hubungan dengan minyak Putin. Beberapa pekan sebelumnya ada demonstrasi di luar gedung Parlemen Eropa yang menyerukan sanksi untuk Rusia. Brussels adalah rumah bagi markas besar Uni Eropa dan NATO. Itu juga kota tempat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih mengumumkan putaran sanksi terhadap Moskow pada Maret sebelum segera memberitahu seseorang wartawan bahwa sanksi tidak pernah menghalangi mereka yang menjadi sasarannya. Meskipun Barat memprediksi pada April bahwa langkah-langkah sanksi akan menghapus 15 tahun terakhir keuntungan ekonomi Rusia, pendapatan energi Rusia telah mencapai tingkat rekor sejak Februari. Tak hanya itu, rubel Rusia saat ini berada di level tertinggi 7 tahun terhadap euro. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara Eropa melakukan bunuh diri ekonomi melalui sanksi. Pekan lalu, Moskow memperkirakan kerugian langsung Uni Eropa dan kebijakan sanksi ini lebih 400 miliar US dollar dalam setahun. Perang Rusia-Ukraina belum selesai, Eropa terancam kelaparan. Perang Rusia di Ukraina membawa petaka untuk rumah tangga di dunia, khususnya Eropa. Pasalnya, sejak serangan Kremlin ke negara tetangganya tersebut, harga bahan bakan makanan umum seperti gandum, minyak sayur, dan gula melonjak tinggi. Wilayah Laut Hitam adalah lambung roti global dengan Rusia dan Ukraina menyumbang 29% dari ekspor gandum global.